"Pak, nanti kalau ada warung di pinggir jalan, tolong berhenti ya. Mau beli minum." Begitu suara seorang penumpang terdengar dari kursi belakang. Aku, Harry, sudah lebih dari 10 tahun jadi sopir bus malam antar kota. Jalur yang kulewati malam itu adalah jalur lama, jalur sepi yang katanya penuh cerita mistis. Tapi bagiku, cerita mistis cuma bumbu perjalanan saja. Yang penting bus sampai tujuan dengan selamat, urusan hantu dan gaib aku tak pernah peduli. Namun malam itu, aku benar-benar dibuat tak percaya. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Jalan gelap, lampu bus satu-satunya penerang di tengah hutan karet yang sepi. Saat salah satu penumpang minta berhenti, aku sempat bingung. Setahuku, sepanjang jalur ini tidak ada warung yang buka. Tapi beberapa menit kemudian, entah kenapa mataku menangkap cahaya lampu kuning dari sebuah bangunan kecil di sisi jalan. "Ada tuh, warung," ucapku pelan. Aku menepikan bus. Beberapa penumpang langsung turun, sebagian lagi ikut-ikutan. Aku sendiri awalnya hanya ingin menunggu, tapi aroma kopi dan gorengan dari warung itu begitu menggoda. Aku akhirnya ikut turun, setidaknya untuk sekadar menyeruput kopi biar kantuk hilang. Warung itu tampak sederhana, tapi anehnya terasa ramai. Ada beberapa orang duduk sambil ngobrol, suara sendok beradu dengan gelas, dan musik radio sayup-sayup terdengar. Aku sempat heran, karena seingatku jalur ini jarang dilewati, apalagi tengah malam. "Ngopi, Pak?" tanya penjualnya. Aku mengangguk. Seorang lelaki tua berkemeja lusuh langsung menuangkan kopi hitam ke dalam gelas. Aku duduk di bangku kayu, memperhatikan sekitar. Penumpang busku tampak riang, ada yang beli rokok, ada yang makan gorengan. Semuanya terlihat normal, sampai aku meneguk kopi itu. Rasanya pahit, tapi ada sesuatu yang aneh. Begitu kopi menyentuh tenggorokan, kepalaku tiba-tiba berat. Pandangan berkunang, dan telingaku mendengar bisikan-bisikan pelan, seperti suara orang membaca doa terbalik. Aku memaksa menoleh ke arah penjual warung. Saat itulah jantungku serasa berhenti. Lelaki tua tadi kini terlihat berbeda, kulit wajahnya pucat seperti mayat, matanya hitam legam tanpa bola mata, dan ketika ia tersenyum, deretan giginya runcing tak wajar. Aku langsung terlonjak mundur, hampir menjatuhkan gelas. "Naik, cepat naik ke bus!" teriakku pada penumpang. Beberapa orang langsung panik dan bergegas kembali. Aku sendiri sudah berlari ke arah bus. Tapi saat pintu ditutup dan aku menghitung jumlah penumpang, aku sadar, 2 orang tidak kembali. Aku menoleh lagi ke arah warung. Dalam sekejap, warung itu gelap gulita. Suara obrolan hilang, musik radio lenyap, dan ketika mataku menatap lebih lama, bangunan itu menghilang begitu saja, hanya menyisakan tanah lapang dengan rumput liar. Tanganku gemetar memegang setir, keringat dingin bercucuran meski AC menyala. Aku memaksa bus melaju, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Sepanjang jalan, penumpang lain bertanya-tanya, "Pak, teman saya mana? Tadi beli gorengan." Ada juga yang menangis karena saudaranya ikut hilang. Aku tak bisa menjawab, aku benar-benar tak tahu harus berkata apa. Esok paginya, aku dipanggil pihak perusahaan bus. Keluarga penumpang yang hilang menuntut jawaban. Polisi ikut turun tangan, tapi penyelidikan tidak menemukan apa-apa. Tidak ada jejak warung, tidak ada bukti keberadaan mereka. Aku hanya bisa terdiam, dihantui rasa bersalah. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri kembali ke jalur itu. Kutanyakan pada warga desa terdekat, apakah mereka tahu soal warung di pinggir jalan. Seorang kakek menatapku lama, lalu berbisik, "Warung itu sudah lama tidak ada, Nak. Puluhan tahun lalu terbakar habis. Orang-orang yang ada di dalamnya, ikut hangus." Aku tercekat, tubuhku merinding hebat. Si kakek menambahkan, "Sejak saat itu, warung itu suka muncul untuk pelintas malam. Mereka yang mampir, kadang tidak pernah kembali." Hatiku berdegup kencang. Jadi, 2 penumpangku malam itu. Aku tak sanggup melanjutkan pikiranku. Sejak kejadian itu, aku bertekad tidak akan pernah berhenti di jalur lama. Tapi entah mengapa, teror itu tidak berhenti. Saat mengemudi malam hari, kadang aku melihat pantulan aneh di kaca spion. Dari kejauhan, warung itu tampak berdiri lagi, lengkap dengan cahaya lampu kuningnya, seakan-akan memanggilku untuk singgah. Pernah sekali aku melihat lebih jelas. Di dalam warung itu, ada 2 wajah yang familiar, 2 penumpang yang hilang malam itu. Mereka duduk di bangku kayu, tersenyum ke arahku. Senyuman kaku,
dengan mata kosong tanpa cahaya. Aku hampir membanting setir. Sejak saat itu, aku tak lagi berani menoleh kaca spion terlalu lama. Banyak sopir bus yang bilang, jalur lama itu memang angker. Ada yang pernah melihat warung, ada yang pernah melihat penampakan perempuan di tengah jalan, bahkan ada yang mengaku busnya tiba-tiba berhenti sendiri tepat di depan warung gaib. Dan kini, aku jadi bagian dari cerita itu. Cerita yang dulu kuanggap hanya mitos. Kalau kau lewat jalur lama tengah malam dan melihat warung kecil bercahaya kuning, jangan sekali-kali berhenti. Karena sekali kau singgah, bisa jadi, kau takkan pernah kembali.